Terima kasih tim New Life yang sudah menolong kita semua untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Saya mengucap syukur. Kita bersama-sama harus mengucap syukur bahwa kita sudah memasuki bulan yang ke-11 dari tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan ini. Namun kita sudah sampai di bulan yang ke-11. Selamat datang di bulan November. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan sebuah tema yang baru pada awal bulan ini. Yaitu mengenai trustworthy atau dapat dipercaya. Ya, ini adalah satu rangkaian dari 3 bulan tema kita, yaitu Man of Integrity. Seorang yang berintegritas, dan salah satunya selain karakter bulan lalu kita sudah bahas. Tapi pada hari ini, pada bulan ini kita akan membahas sama-sama tentang trustworthy. Namun sebelumnya kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dalam hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan sebentar kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus, sekali lagi kami mohon, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami ada mendengar firman Allah pada hari ini, Engkau sendiri akan menerangkan, membukakan, menyingkapkan, mewahyukan buat kami, supaya kami terbuka betul dengan firman ini, dan kami boleh diubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami menjadi orang-orang yang berintegritas, kami dapat dipercaya, dan biar firman-Mu berbicara buat kami semua pada hari ini dimanapun kami ada. Berkati sekali lagi semua energi negatif kami tolak dari ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat di mana kami ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, hidup ini adalah berhubungan dengan kepercayaan. Betul kan ya? Saudara percaya kepada suami saudara, pada istri saudara, dalam keluarga. Itu adalah kepercayaan. Bagaimana dalam dunia bisnis? Kepercayaan. Ya kan, kita mempercayakan anak-anak kita untuk sekolah di sebuah sekolah atau di kampus tertentu karena kuliah. Percaya saudara. Ya, saudara mempercayakan kehidupan saudara misalnya kepada perusahaan di mana saudara bekerja dan lain sebagainya. Jadi hidup itu bicara banyak tentang kepercayaan, hubungan orang per orang, hubungan di dalam bisnis, rekan bisnis, saling mempercayai satu dengan yang lain. Dan kalau tidak ada kepercayaan, kalau tidak ada rasa aman karena bisa mempercayai seseorang, maka hubungan itu tentu saja tidak akan menjadi lebih baik atau tidak menjadi baik. Dan saya ingin membahas ini buat saudara selama 1 bulan ke depan ini, kita akan bahas tentang dapat dipercaya. Dan doa saya adalah saudara dan saya bisa jadi orang-orang yang dipercaya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan buat saudara. Poin yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Apakah saya percaya pada diri saya sendiri? Apakah saya percaya pada diri saya sendiri? Coba tanyakan kepada diri saudara, apakah saya mempercayai diri saya sendiri? Mungkin di antara kita akan jawab, oh tentu saja, saya percaya diri. Atau saya mempercayai diri saya. Tapi kita akan lihat dari firman Tuhan. Begini saudara, saya menemukan ada kebenaran ini. Bahwa semakin sering seseorang berbohong, semakin sering seseorang ingkar janji, prestasi, semakin sering orang berkata tidak benar, sesungguhnya semakin besar juga di bawah alam sadarnya, dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Mari, saya akan bahas ini buat saudara. Yang pertama, apakah saya percaya kepada diri saya sendiri? Semakin orang berbohong, nanti lama-lama dirinya sendiri akan katakan, waktu dia berkata benar, dirinya sendiri akan berkata, ah kamu tukang bohong, gitu. Ya, jadi dirinya sendiri akan menuduh dia bahwa dia tidak bisa dipercaya. Nah, saudara perhatikan bahwa Yesus menyembuhkan dan mengampuni begitu banyak orang pada saat dia ada dalam dunia ini. Betul ya saudara ya? Salah satu contohnya adalah dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5. Saya mau saudara nanti baca cerita ini, tetapi saya ceritakan saja karena waktu. Saya ingin saudara menangkap pemahaman dari cerita ini saudara. Seorang yang sakit 38 tahun. Dia ada di sekeliling kolam Bethesda. Dan di kolam itu katanya setiap kali ada malaikat turun, airnya bergerak. Setiap orang siapapun yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu akan sembuh. Bayangin saudara, orang ini 38 tahun, dia tergeletak di sana dan gak ada seorang pun yang menolong dia masuk ke dalam kolam supaya dia bisa sembuh. Dan dia udah berusaha, mungkin ini pemikiran saya. Selama 38 tahun dia udah hampir dekat sama kolam. Dan dia tinggal lompat sedikit begitu ada malaikat turun ke kolam tersebut. Tapi dia tetap gak bisa, saudara. Dan dia tidak tersembuhkan. Namun pada hari itu Yesus datang dan Yesus melihat orang ini. Dan Yesus langsung katakan begini, bangkit, angkat tilammu. Lalu ada perkataan yang sangat menarik perhatian saya di ayat yang ke-14.
Kalau saudara baca Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14, Yesus katakan begini saudara, engkau telah sembuh. Oke, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ada satu perenungan yang saya dapatkan ketika saya membaca ayat ini saudara. Rupanya ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang lumpuh yang 38 tahun sakit ini. Nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Yang pertama, rupanya dia sakit karena dosanya. Makanya kenapa Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi, kamu udah sembuh. Itu yang pertama saudara. Jadi karena mungkin kesalahan-kesalahan yang dengan sengaja dia buat itu membuat dia sakit dan sakitnya tidak tersembuhkan. Dan yang kedua kemungkinan besar adalah dia ini orang bebal. Kenapa saya bisa bilang dia orang bebal? Dia orang yang mungkin tidak disukai juga oleh orang banyak. Mungkin keluarganya juga udah gak mau tahu sama dia. Kenapa? Karena seharusnya kalau ada keluarga yang mengasihi dia, kan pasti keluarganya akan tolong dia. Begitu airnya mulai goyang karena ada malaikat, dia langsung bisa dilempar ke kolam. Karena ada orang yang tolong dia. Tapi kenapa dia nggak ada yang mau tolong, nggak ada yang mau urus dia? Udah nggak ada lagi sepertinya orang yang mau peduli kepada dia. Atau saya malah berpikir lebih jauh lagi, mungkin dia sudah ada di pinggir kolam dan udah tinggal cemplung sebetulnya saudara. Tapi karena orang gak suka sama dia, mungkin dia dihalang-halangin. Sehingga orang lain duluan yang selalu terjun ke kolam dan disembuhkan. Dan dia gak ngalamin kesembuhan. Makanya kenapa dia bilang, gak ada orang yang mau yang bantu saya untuk lompat ke sana atau untuk terjun ke sana. Kenapa? Karena mungkin dia adalah orang yang memang tidak disukai. Dan saya berpikir juga lebih jauh lagi bahwa karena orang ini mungkin bebal, karena orang ini berdosa menyebabkan dia sakit, dan kemungkinan besar sakitnya juga karena gini saudara, karena dia sudah dinasehati, dia masih lakukan, nasehati masih dilakukan. Jadi mungkin dia mau sembuh dan dia coba untuk menjadi sembuh, tapi dia balik lagi kepada dosa-dosanya. Makanya kenapa Yesus katakan, engkau telah sembuh, jangan buat dosa lagi ya. Kalau kamu buat dosa lagi, maka keadaanmu akan jadi semakin parah nanti. Itu yang Yesus katakan. Kira-kira begitu saudara. Nah, jadi kita bisa melihat orang ini rupanya adalah orang yang mungkin saja jatuh bangun di dalam dosa yang menyebabkan dia sakit. Kenapa dia jatuh bangun? Karena mungkin juga dia pernah mungkin berkomitmen begini. Aku mau sehat. Aku mau jadi orang yang kuat. Tapi itu cuma bertahan beberapa hari mungkin komitmennya ya. Atau mungkin beberapa minggu. Dan setelah itu mungkin dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Sehingga pada akhirnya dia sakit lah. Nah saudara, bukankah kehidupan kita juga bisa seperti ini? Apakah kita bisa mempercayai komitmen yang kita buat sendiri di dalam hidup kita? Apakah kita bisa mempercayai ketika kita mungkin lagi berkomitmen, oh saya mau, misalnya contoh ya saudara, saya mau lebih sehat, saya akan olahraga seminggu 2 kali misalnya. Kita buat komitmen. Dan ketika kita buat komitmen mungkin seminggu pertama oke, seminggu kedua oke, mulai minggu ketiga, oh mulai males. Minggu keempat udah mulai lupa, minggu kelima, 1 bulan, 2 bulan, akhirnya udah sama sekali udah nggak melakukan. Dan waktu diingatkan lagi loh, kamu kan punya komitmen mau olahraga, mau lebih sehat. Mulai buat alasan, mulai sibuk lah, mulai waktunya hujan terus nih, dan lain sebagainya. Padahal punya komitmen mau hidup sehat. Saudara pernah ngalamin ini? Saya yakin banyak di antara kita yang pernah ngalamin ini. Ada yang punya komitmen, saya akan lebih rajin lagi belajar. Saya pokoknya bangun mau lebih pagi. Saya mau WPDA dulu. Berjalan mungkin 1 minggu, minggu kedua udah mulai kendor, minggu ketiga udah lupa lagi, minggu keempat apalagi udah sama sekali nggak dilakukan. Jadi orang selalu buat komitmen. Orang selalu membuat janji pada dirinya sendiri loh saudara. Saya mau jadi lebih baik, saya mau lebih kerja keras, saya mau lebih dekat sama Tuhan, saya mau lebih cinta sama Tuhan, saya mau pakai waktu saya untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa WPDA. Setiap hari saya harus sediakan waktu untuk baca Alkitab. Saya setiap hari harus menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Tapi kenyataannya mulai jatuh lagi, mulai enggak lagi. Dan akhirnya lama-kelamaan kalau ini terus-menerus terjadi, kita buat komitmen terhadap diri sendiri, tapi kita sendiri yang membatalkannya. Ujung-ujungnya adalah saudara, kita akan menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada diri sendiri. Di bawah alam sadar kita akan mengatakan,
Kamu bikin komitmen percuma deh. Di situ akan ada tuduhan-tuduhan mulai. Kamu nggak mungkin bisa deh. Kamu mah orang berdosa memang. Kamu memang orang yang nggak layak. Kamu memang orang yang nggak mungkin bisa maju. Itu akan terus menuduh. Dan akhirnya saudara, kalau kita nggak punya kepercayaan diri, karena kita membuat komitmen tapi kita yang batalin sendiri, akhirnya kita nggak bisa mempercayai diri sendiri. Siapa yang bisa percaya berikutnya kepada kita? Kalau diri sendiri saja sudah tidak percaya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin orang lain mempercayai sesuatu kepada kita? Jadi orang yang nggak percaya diri pada akhirnya, saudara. Nah, karena karakter itu ada pilihan. Ya kita tahu, kita udah belajar ini. Karakter adalah pilihan. Demikian juga dengan dapat dipercaya itu adalah pilihan. Saudara mau jadi orang yang dapat dipercaya atau enggak? Harus dimulai dari percaya kepada diri saudara sendiri. Waktu saudara bikin komitmen, ya jangan dibatalin sama diri sendiri. Terus press on. Terus kawal komitmen kita. Wah, saudara, saya bicara ini juga, firman ini buat saya juga. Makanya kenapa Paulus mengajarkan kepada kita di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-14. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi ayo, kamu mesti awasi dirimu sendiri. Waktu kamu bikin komitmen, waktu kamu mengajarkan sesuatu, waktu kamu mengatakan sesuatu, awasi dirimu sendiri. Dan bertekun di dalam semuanya itu. Ya jangan sekarang bikin komitmen, terus besok dilanggar sendiri komitmennya. Akhirnya kita jadi nggak bisa percaya diri, saudara. Nah itu yang namanya orang jadi nggak percaya diri. Lalu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, Jangan terlalu banyak mikirin kehidupan orang lain. Coba lihat kehidupan kita sendiri. Selidiki, saya harus menyelidiki kehidupan saya sendiri. Dan dengan seksama, dengan hati-hati, dengan teliti. Selidiki apa ya yang masih kurang dari saya. Apa yang masih harus saya perbaiki gitu. Jangan sibuk nyari kesalahan orang lain. Sibuk untuk koreksi orang lain. Sibuk untuk nilai pekerjaan orang lain sehingga saya lupa untuk mengoreksi diri saya sendiri. Untuk memperhatikan dengan seksama diri saya sendiri. Padahal saya sendiri mungkin membuat banyak kesalahan. Banyak komitmen-komitmen yang saya tinggalkan atau saya nggak mau tahu lagi dengan komitmen itu. Dan akhirnya saya nggak bisa mempercayai diri saya sendiri. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Paulus katakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadikan dirimu sendiri. Jangan coba-coba untuk jadikan orang lain, tapi jadikan dirimu sendiri untuk jadi teladan, kata Paulus kepada Titus. Jadi banyak bicara tentang coba lihat dirimu sekarang. Coba perhatikan bagaimana engkau bikin komitmen, bagaimana engkau menepati janjimu sendiri. Janji pada dirimu sendiri. Engkau mau jadi lebih baik, engkau mau jadi lebih kuat, engkau mau jadi lebih sehat. Jangan bohongi dirimu sendiri. Makanya kenapa Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena engkau harus memimpin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jadi mulai dari dalam, percaya kepada diri saudara sendiri. Karena saudara membuat keputusan yang saudara lakukan sendiri. Di situ engkau akan kuat dengan kepercayaan dirimu. Bahwa memang saya layak untuk dipercaya. Kalau saudara sendiri sudah katakan bahwa memang saya nggak bisa dipercaya, siapa yang bisa percaya kepada saudara? Satu saat saya melakukan kesalahan, saudara. Ini kesalahan yang sangat memalukan sebetulnya. Karena sering terlambat, jadi jam di rumah itu selalu dimajuin 10 atau 15 menit. Supaya apa? Supaya nggak terlambat lagi gitu. Satu kali Pastor Naomi, ya karena dia lihat di kantor saya, dia lihat jamnya. Oh kok jam kamu cepet sekali Rif di kantor, kenapa gitu. Terus saya bilang ya supaya nggak terlambat aja gitu. Lalu dia ketawa. Dan dia langsung tegur saya dengan keras. Dia bilang, you are cheating on you katanya. Kamu lagi ngebohongin dirimu sendiri. Loh iya kan, itu kan kamu sendiri yang majuin. Terus kamu ngebohongin dirimu sendiri. Bahwa ini jamnya udah ini, ayo cepetan. Loh itu kan masalah disiplin. Itu kan masalah saya mau atau enggak tepat waktu gitu. Jadi jangan bohongi dirimu sendiri. Nah setiap orang yang membohongi dirinya sendiri, lambat laun dia akan nggak percaya kepada dirinya sendiri pada akhirnya. Saudara, yang pertama ini perlu untuk kita mengerti. Apakah saudara dan saya percaya kepada diri kita sendiri? Penting pertanyaan ini.
Coba selidiki hati kita, selidiki diri kita, selidiki pikiran kita, selidiki komitmen kita pribadi, selidiki janji-janji yang kita buat diri kita sendiri. Apakah kita dengan setia dan tekun melakukannya dan menggenapinya? Kalau kita sudah bisa dipercaya, maksudnya kalau kita sudah percaya kepada diri kita sendiri, lebih mudah orang lain bisa percaya kepada kita. Itu namanya self leadership, sudah. Kita membangun diri kita sendiri, kita memimpin diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kebenaran yang kedua, apakah orang lain atau Tuhan percaya kepada saya? Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, saudara. Kalau tadi saya bisa percaya kepada diri saya sendiri, sekarang yang kedua adalah apakah Tuhan dan orang lain di sekeliling saya bisa mempercayai saya? Dan kepercayaan itu diberikan setelah tes dilewati. Jadi nggak ada kepercayaan yang diberikan tanpa sebuah tes, saudara. Makanya saya mau baca bersama dengan saudara Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dulu, saudara. Sebenarnya ini baca sampai dengan ayat 23 ya. Tapi saya ingin fokus kepada Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita selidikin. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan, apa saudara? Mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara perhatikan ini. Kenapa diberikan berbeda-beda? Karena sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa? Artinya tuannya ini mengerti bahwa masing-masing hambanya ini punya kemampuannya. Berdasarkan apa? Track recordnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan evaluasi dari hasil pekerjaannya. Ya kan, jadi Tuhan bisa melihat, saudara. Nah, oleh sebab itu dipercayakan ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan masing-masing tapi diberikan. Itu adil, saudara. Ya, jadi adil itu bukannya 5-5-5 adil. Enggak, adil itu sesuai dengan kemampuannya. Dan itu diberikan, dipercayakan. Walaupun berbeda-beda. Nah, demikian sebetulnya Tuhan mempercayakan kepada kita juga kapasitasnya berbeda. Tuhan memang percayakan semuanya sama, saudara. Dan itu nggak perlu dievaluasi. Tuhan berikan kepada kita waktu 24 jam, semuanya sama. Oke, itu Tuhan percayakan buat kita. Tapi juga ada satu lagi, umur Tuhan percayakan buat kita. Ada yang umurnya mungkin sekian panjang, umurnya lebih panjang, ada yang lebih panjang lagi. Tuhan percayakan masing-masing. Dan itu adalah kedaulatannya Tuhan. Oke, kita nggak usah bicarakan itu. Tetapi ada yang Tuhan percayakan kepada kita adalah talenta. Tuhan percayakan kepada kita adalah karunia-karunia roh yang diberikan kepada kita. Skill, kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan taruh di dalam kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita diberikan itu, apakah kita bisa bertanggung jawab atasnya? Apakah kita bisa dipercaya untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan buat kita? Tuhan memberikan kepercayaan kehidupan buat kita. Tuhan memberikan kepercayaan hikmatnya buat kita. Tuhan memberikan kepercayaan talentanya buat kita. Karunia-karunia roh buat kita. Kesempatan-kesempatan dia berikan buat kita. Dan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa dipercaya dengan itu? Saudara, yang kedua nih. Apakah kita bisa dipercaya juga oleh orang lain yang memberikan kepercayaan pada kita? Misalnya contoh, saudara, pernikahan adalah sebuah kepercayaan. Waktu saya pacaran sama Epi, istri saya, kami saling percaya satu sama lain sehingga kami melanjutkan dalam sebuah pernikahan. Jadi pacaran yang dilanjut di dalam sebuah pernikahan. Namun ada kepercayaan yang lebih besar yang diberikan kepada saya. Dari mana? Dari papa mamahnya Epi. Kedua orang tua ini mempercayakan anaknya kepada saya. Nah, sekarang masalahnya adalah begini. Banyak orang yang dipercayakan pernikahan, yang dipercayakan sebuah rumah tangga. Tuhan memberikan kepercayaan itu, orang tua memberikan kepercayaan itu, masing-masing memberikan kepercayaan itu. Saya memberikan kepercayaan saya pada Epi, Epi mempercayakan saya sebagai suaminya. Jadi semuanya adalah saling percaya. Bayangkan kalau ini nggak bisa dipercaya, saudara, hancur keluarga karena tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu kita harus membangun
Karakter ini membangun sikap hidup ini bahwa saya harus jadi orang yang dapat dipercaya ketika itu dipercayakan kepada saya. Apakah saudara menghargai pernikahan saudara? Apakah saudara menghargai setiap kepercayaan yang orang berikan pada saudara? Saya dipercaya oleh Tuhan, Epi dan saya dipercaya oleh Tuhan, 2 orang putri yang luar biasa. Apakah kami bertanggung jawab untuk membangun kehidupan mereka sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami? Jangan anggap bahwa anak itu adalah milik saudara. Itu kepercayaan Tuhan buat saudara. Sampai nanti pada akhirnya mereka bisa dilepas untuk bisa hidup sebagai keluarga sendiri. Itu kepercayaan saudara. Pertanyaannya adalah apakah kita mau terima kepercayaan ini dengan tanggung jawab. Dan kita lakukan yang terbaik bagian kita karena kita bertanggung jawab atasnya. Saudara, jabatan saudara. Ketika saudara diberikan sebuah jabatan dalam sebuah perusahaan atau jabatan dalam pelayanan atau jabatan dimanapun saudara bekerja, itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada saudara. Namun pertanyaannya adalah apakah engkau menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya atau menyalahgunakannya? Saudara, kita harus membangun kepercayaan yang Tuhan atau orang lain berikan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika saudara dipercayakan modal misalnya, ketika saudara dipercayakan perusahaan untuk saudara kelola, apakah engkau dapat dipercaya? Engkau dipercayakan sebuah pelayanan, sebuah jabatan di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan, walaupun mungkin kecil, sepertinya ini kecil banget ini. Itu sesuai dengan kemampuan saudara. Tapi saya katakan tadi, kepercayaan itu diberikan setelah ada tes yang harus dilewati. Kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, ketika engkau dipercayakan perkara yang kecil dan engkau setia didapati, maka engkau akan dipercayakan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar. Engkau akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi jangan minta tanggung jawab yang besar sebelum engkau dapat dipercaya mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Sebelum engkau bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Sudah bersama dengan saya? Saya berharap saudara bersama dengan saya. Ada satu perkataan yang bagus sekali. Pastor Kenny Go dari JPCC pernah katakan ini. Apa yang ada di tangan saya itu penting. Tapi apa yang saya lakukan dengan apa yang ada di tangan saya itu jauh lebih penting. Saudara baca ini baik-baik. Apa yang ada di tangan saya itu penting. Tapi apa yang saya lakukan dengan apa yang ada di tangan saya itu lebih penting. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika engkau dipercayakan sebuah pernikahan, ketika engkau dipercayakan sebuah bisnis, ketika engkau dipercayakan sebuah pelayanan, itu ada di tanganmu. Tapi apa yang engkau lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu jauh lebih penting. Dan saya mau ajak saudara, mari kita akan menjadi Bethlehemers, mari kita akan menjadi orang-orang pengikut Kristus, murid Kristus yang dapat dipercaya. Percaya kepada diri saya sendiri dan percaya kepada Tuhan, atau bisa dipercaya oleh Tuhan dan bisa dipercaya oleh orang lain yang memberikan kepercayaan itu kepada saya. Semakin kita bisa setia dengan kepercayaan yang diberikan kepada kita, semakin besar tanggung jawab yang akan diberikan kepada kita dan kemuliaannya pun akan jadi semakin besar. Saudara, saya mau saudara dapatkan ini. Tangkap ini baik-baik. Poin saya yang ketiga. Bagaimana sekarang kita meresponi sebuah kepercayaan? Bagaimana kita meresponi sebuah kepercayaan dan menggunakannya dengan benar? Gimana nih saudara? Dari ayat yang sudah kita baca tadi, Matius pasal yang ke-25 ayat 14-15. Dan kalau saudara terus baca ke bawah, itu sebenarnya ada orang yang diberikan, hamba yang diberikan 1 talenta. Itu dia tidak mengucap syukur dan tidak menghargai tuannya. Jadi bagaimana kita bisa meresponi kepercayaan yang diberikan kepada kita dengan benar? Saya justru belajar dari orang yang punya 1 talenta tadi. Kenapa dia saudara? Nah, poin saya bagaimana kita meresponi, yang pertama adalah syukuri kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bersyukurlah. Jangan seperti orang yang punya 1 talenta tadi. Marah-marah sama tuannya. Saya tahu Tuhan orang jahat. Saya tahu Tuhan ini orang yang kejam. Terlalu idealis, banyak maunya. Targetnya tinggi-tinggi. Saya tahulah Tuhan yang gak beres nih gitu. Marah dia sama Tuhannya. Nggak mengucap syukur dengan kepercayaan yang diberikan. Saudara hati-hati. Kalau saudara sudah mulai tidak mengucap syukur dengan kepercayaan yang diberikan kepada saudara, entah itu di rumah kan, entah itu di kantor, entah itu di perusahaan, dimanapun, entah itu di gereja bahkan, kepercayaan yang diberikan kepada saudara, terima itu dengan ucapan syukur. Itu yang penting. Jangan seperti orang yang punya 1 talenta tadi.
Nyalahin tuannya. Kenapa saya ditempatkan kayak begini? Kenapa saya diberikan cuma 1? Kenapa yang lain 5? Kenapa yang 2? Saya cuma 1. Ngambek gitu saudara. Hati-hati. Saudara nggak akan pernah dipercayakan hal yang lebih besar kalau saudara ngomel-ngomel dengan kepercayaan yang saudara pegang hari ini. Itu yang pertama saudara. Syukuri kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, hargai kepercayaan yang diberikan kepada saudara. Hargai itu. Ada harganya. Walaupun mungkin harganya nggak terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. Saya terima ini sebagai kesempatan buat saya untuk bisa dipercaya. Saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hargai kepercayaan yang saudara berikan. Jangan seperti orang yang punya 1 talenta. Tuan nih mau sesuatu yang Tuan nggak bisa kerjain. Gitu. Tuan nih ngambil kreditnya ya kok buat Tuan. Tuan yang perlu, Tuan yang mau gitu. Kan kira-kira begitu bahasanya sudah. Kalau saya bisa paraphrase bahasanya orang yang punya 1 talenta ini, dia bilang begini. Saya nggak pernah minta loh. Dan saya nggak mau dan saya nggak butuh itu. Nih saya kembalikan utuh buat Tuan. 1 ya 1. Saya udah jagain milik Tuhan yang 1 itu, saya udah lindungin, jagain, nggak diutak-utik, nggak dikotorin, nggak diapa-apain. Nih saya jaga betul-betul ya kepercayaan ini 1, saya balikin sama Tuhan nih 1. Karena Tuhan nih orang yang jahat, nggak pernah ngerasa bahwa Tuhan yang kerjain kok jadi saya yang kerjain kok jadi Tuhan yang dapatkan gitu kira-kira saudara. Nah ini masalah yang terjadi karena nggak menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pertanyaannya adalah pertanyaan saya saudara, kenapa orang yang punya 1 talenta itu tidak menghargai dan tidak mensyukuri? Kenapa? Tuhannya sendiri menjawab, karena jahat hatinya dan malas karakternya. Jahat dan malas, saudara. Itu yang Tuhannya bilang. Saudara, sebetulnya begini loh. Kalau kita mau, selalu ada jalan. Tapi kalau kita udah nggak mau, selalu ada alasan. Kenapa dia dibilang jahat dan malas? Karena memang dia udah nggak mau. Karena memang di hatinya ada sesuatu yang salah, yang mencurigai pimpinannya, mencurigai atasannya, mencurigai tuannya. Dan sirik kepada teman-teman yang ada di samping kiri kanannya. Dan itu yang disebut jahat. Dan dia malas karena nggak mau kerja. Ya jadi akhirnya cari alasan. Dikasih tanggung jawab, cari alasan. Oh ini begini, ini susah, ini nggak bisa begini, ini begini, segala macam. Padahal sebetulnya cuma nggak mau mengerjakan aja. Jadi makanya tuannya marah. Saudara sekali lagi, kalau kita mau, selalu ada jalan. Tapi kalau udah nggak mau maju, udah nggak mau berubah, udah nggak mau kerja keras, nggak mau naik kelas, ya akhirnya selalu ada alasan yang dibuat untuk tidak mengerjakannya, tetapi bisa dibenarkan karena alasannya. Saudara, ini bukan tipe orang yang benar. Ini bukan tipe orang yang dapat dipercaya. Ini orang yang tidak dapat dipercaya. Makanya dia nggak dapatkan upahnya. Tapi bagaimana respon yang benar dari 2 orang yang menerima 5 dan menerima 2? Ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat 16 dan ayat yang ke-17, saudara. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang pertama saudara, respon yang benar sebetulnya ketika orang menerima tanggung jawab. Dia syukuri, dia hargai, tapi juga dia langsung segera pergi. Segera saudara, jangan tunda-tunda kalau kita dikasih kepercayaan. Segera lakukan. Dengan sungguh-sungguh persiapkan segalanya, pikirkan, tapi segera lakukan, jangan tunda-tunda. Salah satu dosa yang paling menjengkelkan adalah menunda-nunda sebuah pekerjaan. Wah, saya udah begitu sering sekali saya lakukan itu di hari-hari yang sebelumnya. Saudara. Ada begitu banyak penundaan yang akhirnya merugikan diri saya sendiri, merugikan organisasi yang saya pimpin, merugikan keluarga saya mungkin. Bisa merugikan banyak orang karena penundaan. Saudara, segera lakukan. Itu respon yang benar buat orang yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua apa? Menjalankannya dengan segera. Menjalankan uang itu. Ya kan? Kita mengeksekusi langsung. Jangan cuma sekedar berwacana. Segera sih, segera berwacana. Tapi langsung berikan tindakan-tindakannya. Jalankan. Sehingga akhirnya mendapatkan sebuah hasil yang baik. Nah saudara, sebelum saya masuk kepada penutup. Ada satu drama singkat sekali saudara, nggak sampai 2 menit. Saya mau saudara saksikan dulu drama ini dan saya akan ambil sebuah pelajaran dari drama yang akan kita tonton. Berikut ini, silakan. Lisa, lagi ngapain di sini? Lagi nunggu ojek online. Lu mau kemana? Lagi ada yang mau dibeli tuh di toko sebelah. Tunggu deh. Kok sekarang muka lu jadi banyak flek hitam gini sih? Pasti karena lu jarang pakai tabir surya dan gak pernah cuci muka ya? Aduh, lu
tau gak sih kalau muka itu adalah aset yang penting. Apaan sih lo ceramahin gue kayak gitu? Gue tuh tersinggung ya kalau kritik muka gue. Asal lo tahu, jangan karena muka lo yang bersih dan lebih bersih dari gue, terus lo bisa punya hak buat kritik muka gue. Kok lo jadi marah gitu sih? Gue kan temen lo. Gue gak butuh ceramah dari lo. Pergi lo sana. Dasar orang aneh. Mau dikasih tahu juga. Kenapa sih Mon? Muka lu kok kusut banget? Tuh, tanya sendiri deh. Muka gue tuh udah mulai keluar. Aduh, ini flek hitam. Gara-gara sih gue males banget cuci muka. Sama gue males banget pakai tabir surya. Oh, sama. Lu lihat deh muka gue nih. Nih. Nyebelin kan? Iya. Coba aja dari dulu tuh gue dengerin apa kata nyokap gue. Suruh bersihin muka, rawat muka. Mungkin sekarang muka gue gak kayak gini. Iya, kalau gitu kita juga kayak gini baru kita nyesel, ya gak sih? Lo pesen ojol ya? Oh iya, yaudah gue duluan ya. Hati-hati ya, bye. Terima kasih buat tim drama dari GSI Bethlehem yang sudah menampilkan begitu singkat tapi padat sebetulnya. Saudara tahu cerita ini diambil dari kitab Yakobus kan. Jadi ada seorang yang tahu kelemahan dirinya, tahu bahwa saya ini kurang di sini, lalu dia bercermin kepada firman Tuhan sebetulnya kan cerminnya. Oh iya, saya ini flek, aduh nyesel ya kenapa saya nggak ngikutin mama saya dan lain sebagainya itu. Kenapa saya nggak ikutin firman Tuhan? Iya, saya muka saya jadi begini. Tapi heran loh saudara. Dia malu mengaku itu di depan orang yang saat itu menegur dia. Nah saudara, ada orang-orang yang seperti ini. Dia tahu dia perlu berubah. Dia tahu memang dia perlu untuk diperbaiki hidupnya. Tapi ketika ada orang yang menasehati dia, apalagi itu teman baiknya harusnya nggak jadi masalah. Malah dia jadi tersinggung, dia marah gitu. Dia nggak mau dinasehatin. Saudara hati-hati dengan sifat ini. Saya mau ambil kesimpulan sebentar lagi. Tapi saudara bersama dengan saya. Ketika dia ngelihat ada temennya juga yang sama dengan dia, wah kita sama ya, dia bisa. Oke kita sama, kita punya kelemahan yang sama. Tapi seudah itu cerminnya ditinggalin. Artinya apa? Itu sama seperti Yakobus katakan, bercermin, tahu apa yang harus diselesaikan, tapi begitu itu ditinggalkan, dia nggak melakukan apapun juga. Dia pergi begitu aja tanpa segera melakukannya. Dia tahu apa kelemahannya, dia mengerti apa kekurangannya, tapi dia tidak merubah dirinya. Saudara, ini orang yang tidak dapat dipercaya. Yang saya maksudkan adalah begini, saudara. Yang terakhir nih, di atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita, yang orang lain percayakan pada kita, perusahaan kah, istri suami yang dipercayakan, anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita, jabatan, pelayanan yang Tuhan percayakan, yang orang lain percayakan kepada kita. Di atas semuanya itu saudara, ada satu yang Tuhan percayakan kepada kita. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wah ini menohok saya luar biasa dan saya mau bagikan ini buat saudara. Siap dengan ini? Siap. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan dan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudaraku, Paulus katakan bahwa kami adalah hamba-hamba Kristus yang kepada kami ini dipercayakan rahasia Allah. Apa itu? Injil. Berita sukacita, berita yang sanggup menyelamatkan orang lain, berita yang sanggup menyelamatkan orang dari dosa, berita yang sanggup menyelamatkan orang dari neraka, pindah kepada sorga. Ini berita, Injil, kabar sukacita, rahasia Allah dipercayakan kepada kami. Saudaraku, ini rahasia yang gak main-main. Ini kepercayaan yang gak main-main diberikan kepada kita.
Ada di tangan kita rahasia Allah. Keselamatan keluarga yang hampir pecah ada di dalam rahasianya Allah. Ada dalam Injilnya Allah. Orang-orang yang gak punya pengharapan, ada pengharapan di dalam Injilnya Allah. Orang-orang yang berputus asa, gak bisa lihat masa depan mereka. Mereka gak ngerti bagaimana mereka harus hidup. Mereka putus asa. Kota yang berantakan, bangsa yang mungkin hancur. Ada pengharapan di dalam Injil Yesus Kristus. Dan itu dipercayakan kepada saudara dan saya. Dipercayakan kepada kita. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa jadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengabarkan rahasia Allah ini? Makanya saya coba baca lagi dalam Matius pasal yang ke-13. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai apa saudara? Mempunyai rahasia itu. Memegang rahasia itu. Dipercayakan rahasia itu. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Sama seperti hamba yang dapat 5 talenta dan 2 talenta. Mereka semakin berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Seperti orang yang punya 1 talenta tadi, diambil daripadanya. Saudaraku, engkau dan saya dipercayakan Injil kerajaan sorga. Dipercayakan kuasa rahasia dari sorga. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang kuat, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Semua Tuhan sudah siapkan di dalam Injil kerajaan sorga. Dan Injil itu dipercayakan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat dipercaya untuk hidup dalam Injil yang luar biasa ini? Jangan seperti drama tadi. Dia sudah punya cerminnya. Dia tinggal melakukan apa yang harus dia lakukan, membereskan dirinya. Tapi dia tinggalkan itu hanya karena dia malas, hanya karena dia berpikir yang jahat. Mungkin dia nggak mau dengar nasihat orang, dia nggak mau dengar nasihat orang tuanya, dan lain sebagainya. Sama, dia nggak mau dengar firman Tuhan. Padahal Injil itu sudah dipercayakan kepadanya. Saudara, pertanyaan saya adalah, apakah saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan untuk sesuatu yang besar ini? Kalau kita nggak bisa dipercaya oleh firman, kita nggak bisa dipercaya oleh Tuhan hanya dengan melakukan firman. Satu firman aja kita lakukan setiap hari dengan setia. Sebenarnya kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan yang lebih banyak lagi buat saudara dan saya. Firman Tuhan itu memberi kehidupan. Firman Tuhan itu memberikan jalan. Firman Tuhan itu memberikan pencerahan. Tapi pertanyaannya, bisa gak kita dipercaya oleh firman itu? Bisakah kita dipercaya oleh Tuhan yang memberikan firman itu buat kita, sehingga hidup kita diubahkan dan semakin berkelimpahan? Dan kalau hidup kita semakin berkelimpahan, kita bisa melimpahkan kehidupan orang lain. Kita bisa menolong kehidupan orang lain, membangun kehidupan orang lain, karena ada kelimpahan di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya adalah, apakah saudara dan saya bisa dipercaya Injil kerajaan Allah ini? Wow. Sudah bersama dengan saya? Saya mau tutup dengan ini, dengan satu pertanyaan. Dengan beberapa pertanyaan maksud saya. Apakah saudara dapat dipercaya? Yang pertama, oleh dirimu sendiri. Oleh diri saya sendiri. Apakah saya bisa dipercaya oleh diri saya sendiri? Ketika saya berkomitmen untuk lakukan firman Allah. Ketika saya berkomitmen untuk menjauhi hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Dan saya pegang janji saya itu. Dan saya pegang komitmen itu. Dan saya pegang firman Tuhan itu. Apakah saya dapat dipercaya oleh diri saya sendiri? Apakah saya bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama yang ada di sekeliling saya? Apakah saya bisa dipercaya Injil kerajaan sorga untuk bisa dibawa kepada orang lain? Yang Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah saya dan saudara bisa dipercaya Injil tersebut untuk dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain? Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada oikos dimanapun saudara berada. Apakah kita bisa dipercaya untuk itu? Pertanyaan yang terakhir, apakah saya dapat dipercaya? Tanyakan kepada diri saudara sendiri, apakah saya dapat dipercaya oleh diri saya sendiri? Apakah saya dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah saya dapat dipercaya oleh orang yang ada di sekeliling saya? Amsal 28 ayat yang 20 saya tutup dengan ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Hidupnya akan semakin berkelimpahan. Tentu saja bukan buat dirinya sendiri, tapi itu dipercaya
untuk memberkati kehidupan orang lain. Dan itulah panggilan kita sebagai Bethlehemers. Tundukkan kepala saudara sebentar dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa buat setiap yang mendengar pada sore hari ini, Tuhan, pada malam hari ini, atau pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sepanjang hari ini Tuhan. Setiap yang mendengar firman ini, Roh Kudus akan menolong kami semua untuk menangkap isi hatinya Tuhan. Karena pada ujungnya Engkau mau kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena Tuhan ingin mempercayakan kuasa Injil itu buat kami. Tuhan ingin mempercayakan kepada kami kuasa sorga, rahasia sorga itu di tangan kami. Untuk kami kerjakan yang pada gilirannya akan memulihkan kehidupan banyak orang. Akan menolong kehidupan banyak orang. Akan membawa kehidupan banyak orang diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Kami gak mau sia-siakan waktu ini. Sebentar kami mau ngambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mohon berkati kami dengan perjamuan dan teguhkan firman-Mu melalui perjamuan kudus yang akan kami ambil pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.